I saw him too. The one with the scar. He's the main one. There were two of them. She hurt her face. Di lain tempat, Jude mengabari istrinya kalau ia sudah mengirim uang padanya. Di sini, Jude berbohong pada sang istri kalau ia bekerja di kafe. Semua ini terpaksa ia lakukan hanya untuk mencari biaya yang teramat mahal buat pengobatan putri tercintanya. Di keesokan pagi, Jude mendatangi sel para ladies dengan alasan ingin mengucapkan salam perpisahan pada mereka, sekaligus permohonan maafnya. Jude juga menyarankan para ladies untuk tidur semaksimal mungkin karena besok mereka akan merasakan perjalanan panjang pakai kontainer untuk dikirim ke luar negeri. Sembari basa-basi, Jude memberikan secari kertas yang berisikan obat bius serta potongan kawat untuk membuka gembok tahanan. Setelah tahu niatan utama Jude datang ke sini, mereka harus membuat planning untuk kabur. Setelah Andras mengakhiri telepon dari bos mafia berjas putih ini, ia pun menyempatkan diri sebagai QC buat Tamsin. Bukannya dapat kenikmatan, tapi pala yang jadi bocor karena Tamsin berhasil melawan. Alhasil, scenes di awal film pun terungkap di sini. Sementara di dalam sel, Lucy dan Carla coba merayu dua penjaga ini. Katanya, kalau penjaga mau ngasih seteguk minuman, ada hadiah apem tembem buat penjaga. Maybe you can turn that camera away. Biar nggak ketahuan, penjaga diminta untuk menutup CCTV. Namun sayangnya, setelah mencampur bubuk bius di botol itu, cuma satu penjaga yang tertidur. Maka dari itu, Lucy dan Carla sengaja bertengkar agar penjaga yang satunya bisa masuk ke sel dan mereka bancakin. Kaburnya para ladies tak berjalan mulus karena terlalu terang-terangan, sehingga para kriminal tahu akan pelarian mereka. Satu anak buah berhasil tumbang. Namun apesnya, wanita berbaju putih tersandung dan tertancap besi saat kabur. Sementara Lucy dan Carla berhasil lari sampai ke tengah gurun bersama seorang tahanan juga. Sedangkan Urip dan Jono yang mengejar mereka bertiga berhasil menangkap si wanita itu. Karena ingin lepas dari tangkapan Jono, wanita tersebut menggigit jari Jono sampai putus. Sementara Carla dan Lucy hanya bisa menyaksikan kawannya berjuang sendirian. Sungguh terlalu. Karena terlalu murkanya Urip pada wanita ini, bukan menangkapnya, justru Urip tega menghabisi wanita tersebut. Carla dan Lucy harus berpencar dari kejaran Urip dan Jono, yang dimana tanpa sepengetahuannya Carla tiba di kabin tempat Lucy dibius Jude. Yang ternyata kabin ini otomatis punya si bos botak Andras juga yang langsung tahu karena bunyi alarm dari pintu kabin yang dibuka Carla. Setelah melihat salah satu mangsanya dari CCTV, Andras langsung perintahkan Urip dan Jono bergegas ke sana. Di sisi lain, Lucy sampai di reruntuhan bangunan yang lucunya dia malah teriak-teriak ngarep ada orang di sini mau nolongin. Hello? Hello? Is anyone here? Lah, ternyata ada loh sob.
seorang pria mabuk berat terpojok di tembok. Dan karena saking ausnya habis lari-larian, Lucy minum botol yang dipegang orang itu. Yah, namanya juga terdesak. Tahu-taunya itu botol isi air kencing yang kelihatannya mirip teh pucuk. Sadar akan orang aneh itu gak bisa bantu apa-apa, Lucy pun kembali ke pelariannya. Kembali ke Carla di dalam kabin yang menyadari seluruh ruangan ini ditempel CCTV yang pastinya bakalan ada yang nyusul kemari. Benar saja, tak lama Urip dan Jono sampai di sini. Yang untungnya ia bisa selamat walaupun sedikit gak masuk akal sih. Dalam perjalanan, mereka melihat Lucy dan langsung mengejarnya. Lucy yang panik pun langsung sembunyi ke dalam gua. Yah, lumayan gerah di sini juga nggak ada angin. Mungkin karena desahan nafasnya yang terlalu boros, alhasil Lucy tertangkap oleh mereka. Dan untungnya, entah dari mana tiba-tiba si Carla datang. Bak pahlawan kepagian, sungguh di luar Nurul. Di tempat lain, tim penyidik berhasil mendapatkan riwayat GPS dari ponsel Lucy. Ponsel Lucy sempat menerima 2 pesan terakhir dari 6 yang diterimanya. Ternyata itu berkat Jude yang sengaja menjatuhkan dan menyalakan ponsel itu. Emang sih dari awal Jude udah niat pengen nolongin para ladies. Secara kan dia terpaksa ngelakuin semua ini karena dia juga punya anak perempuan. Tanpa buang waktu, tim penyidik langsung mengarahkan pasukan untuk meluncur ke TKP. Of course, anything. Okay, come on. Kembali ke Carla dan Lucy yang lagi ngasok sambil ngumpet di pojokan. Lucy yang pengen cepat-cepat lolos dari pengejaran, ia pun mengajak kembali Carla untuk menjauh dari si Urip. Di sini mereka berbeda pikiran. Anehnya, Carla ingin kembali ke tahanan buat nyelamatin temannya yaitu Tamsin. Karena di masa kecilnya saat bersama sang kakak yang tak beda jauh umurnya, di waktu bermain kakak Carla tercebur di danau. Hal pertama yang dilakukan Carla adalah memanggil orang tuanya yang cukup jauh dari danau. Sebenarnya Carla bisa saja menolong kakaknya di waktu itu, tapi karena terbawa panik, ia malah manggil orang tuanya yang akhirnya sang kakak terlalu lama bertahan di air dan tenggelam di danau. Karena hal itu ia menjadi perawat agar bisa menyelamatkan nyawa orang lain. I need to help those girls. Sedangkan Lucy, ia trauma karena dulu mantan pacarnya sangat posesif. Pakai lipstick aja gak boleh kalau mau nongkrong bareng temen, apalagi pakai rok mini. Oleh karena itu Lucy seringkali dibentak plus dikasarin sama pacarnya. Perpisahan pun terjadi di antara mereka. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba Urip berhasil menangkap Carla dengan brutalnya. Namun Lucy yang belum jauh dari sana langsung membalas budi untuk Carla. Akhirnya lengkaplah sudah, satu mata Urip yang tersisa kini harus sama kayak mata yang satunya. Dan Urip harus menikmati gelapnya dunia ini. Sementara itu Andra sudah tahu kalau Jude lah penyebab pelarian para ladies lewat CCTV. Lalu ia memanggil Jude untuk menonton rekaman tersebut. Tim penyidik mendapati laporan 2 polisi yang tewas di tengah gurun yang tak jauh lokasinya sama ponsel Lucy yang terlacak GPS. Karena itu, tim ini mengirim heli untuk menyusuri area tersebut. Di lain sisi, Tamsin yang selamat di awal scenes coba kabur pakai mobil bak itu. Sayangnya, ia meninggoy di perjalanan karena kehabisan darah. Kita kembali ke Jude yang digiring Andras ke gurun cuma pakai kolor. Nggak kebayang panasnya itu, malah kagak pakai sendal. Dalam jarak 5 meteran lebih,
Andras langsung mengeksekusinya. Untungnya Jude masih hidup karena pelor hanya menembus bahunya. Tak jauh berjalan, Jude menemukan mobil bak itu. Hari pun sudah mulai gelap, yang berarti udara malam di sini sangat mencekam untuk Carla dan Lucy. Di markas besar Andras, ia dikejutkan oleh kedatangan mobil baknya yang dimana Jude datang di depan matanya. Di sini Jude membawa kabar baik untuk si bos botak kalau dia membawa beberapa tahanan yang kabur. Namun Andras sedikit pun tak percaya lagi pada Jude hingga ia pun mengakhiri hidup sang ayah dari putri yang lagi sakit. You're supposed to be dead, huh? Tapi tanpa disadari botak, di dalam bak mobil sudah menanti para ladies yang ingin membalaskan dendam. Sekarang keadaan berbalik. Andras yang kini menjadi tawanan disuruh untuk minta maaf pada para korban kejahatannya dan berjanji akan membebaskan botak, tapi tentunya hukum akan bertindak. Let's see what kind of a man you really are. Oh yeah? Yah, dengan tengil dan songongnya gaya si botak cilen, ia pun meremehkan para ladies itu. Akhirnya, karena kesabaran itu ada ujungnya, Lucy pun tak sungkan-sungkan memotong perabotan Andras. Setelah semua perjuangan ini selesai, scenes pun ditutup oleh kedatangan helikopter kiriman Ibu Carla yang menjemput para ladies untuk pulang. Ini film cuma sekedar ngingetin aja, jangan cepat percaya sama orang yang baru dikenal ya sob. Apalagi kalau kita lagi healing. Hati-hati aja deh. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.